Coba kedengeran nggak suaranya? Jeng 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 jeng. Halo yang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mas Bintang sudah masuk juga di sini. Wow. Sudah mulai masuk. Selamat datang semuanya. Hai yang sudah join. Selamat bergabung di live-nya IDB Bali ya. Kedengaran suaranya? Hai. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di live IDB Bali, join dengan DKV IDB Bali. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Made Arini Handar Putri atau biasa dipanggil Miss Ririn. Jadi hari ini saya didaulat nih sama IDB Bali untuk menjadi host di acara yang sangat luar biasa karena kita akan kedatangan tamu yang sangat spektakuler. Jadi saya di sini sebagai ketua program studi desain komunikasi visual. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan bintang tamu dan juga para hadirin yang ada di sini ya. Jadi teman-teman sebelum kita mulai, saya mau perkenalin dulu IDB Bali. Jadi IDB Bali merupakan kampus desain dan bisnis yang sangat praktikal ya di Bali yang menjunjung bisnis dan teknologi serta desain. Dan di IDB Bali ada program studi yaitu DKV IDB Bali, di mana DKV ini atau desain komunikasi visual adalah tempat lahirnya desainer muda yang kreatif, inovatif dan siap bersaing di industri kreatif global. Nah, di DKV IDB Bali kita punya satu kompetensi keahlian ya yang sangat atau super hot lah saat ini, yaitu kompetensi keahliannya ada di animasi. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang animator yang handal ya, dan terlibat dalam sebuah film yang sangat fenomenal di Indonesia ya, film animasi yang fenomenal yaitu Jumbo. Sudah pada nonton Jumbo pasti kan ya gitu, dan filmnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan. Saya nonton aja itu sudah menitikkan air mata gitu sih ya, karena relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Terus yang buat menarik juga soundtracknya juga sangat bagus ya. Jadi hari ini kita akan mengulik ya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Animate the Story, ngulik karakter dan narasi bersama Jumbo, di mana tamu kita sangat istimewa. Kita kedatangan Mas Bintang Rizky Utama ya, seorang animator yang berbakat yang menjadi supervisor animator di film Jumbo. Jadi saya sambil memperkenalkan diri sambil kita tangkep nih ini anak-anak DKV yang ada di kampus ataupun yang audiensnya IDB Bali untuk masuk atau join di IG live kita. Oke, saya bacain dulu CV-nya secara singkat untuk Mas Bintang ya. Jadi Mas Bintang Rizky Utama lahir di Jakarta 31 tahun yang lalu. Oh, kita seumuran Mas ya, seumuran. Cuman beda 6 tahun aja. Dan beliau punya portfolio yang keren banget ya. Di kancah lokal beliau pernah terlibat animasi yang mungkin kalian sudah kenal semua, yaitu Adit Sopojarwo, terus ada Kiko dan juga Nusa. Nah, kalau di level internasional, Mas Bintang ini juga punya portfolio yang luar biasa seperti Rabbits in Fashion, Mission to Mars, Astrologi,
Goodbye Monster, Mumin sampai Zack Storm ya. Duh, luar biasa sekali ya pengalamannya, dan pengalaman kerjanya juga nggak main-main teman-teman. Di sini beliau pernah bekerja di MD Animation, MNC Animation, The Little Giants, Motion Circus, Hawky, dan terakhir ada di Visinema Studio. Jadi studio yang juga melahirkan film animasi fenomenal kita yang luar biasa, yaitu Jumbo. Nah, jadi kita akan ngobrol langsung nih dengan Mas Bintang tentang gimana sih karirnya, perjalanan karirnya di dunia animasi, ketertarikannya dengan dunia animasi, proses kreatifnya di balik film animasi Jumbo, dan mungkin nanti akan bisa kasih tips-tips nih buat calon mahasiswa ataupun mahasiswa di IDB Bali yang ingin terjun di dunia animasi. Ya, ini asik banget sih obrolannya hari ini, karena jarang banget loh kita bisa kehadiran seorang animator yang luar biasa ya teman-teman ya, dengan segala pengalamannya. Oke, saya sambil sapa-sapa yang baru bergabung. Selamat datang teman-teman. Oke, boleh love-love-nya. Ikan pausnya juga boleh. Keranjang kuning kakak gitu ya. Jadi sambil kita menunggu juga ya, karena kita janjinya jam 10 ya, jadi masih ada waktu tuh. Jadi teman-teman silahkan join ya, sebelum kita masuk ke topik Animate the Story, ngulik karakter dan narasi bersama Jumbo ya. Silahkan yang mau like, komen ya. Selamat morning ya, congratulations morning gitu. Krono Yogi ya sih ya. Ditunggu ikan pausnya. Salah ya, bukan di ini ya, bukan di platform lain. Mohon maaf, jangan request joget-joget ya ataupun nyanyi. Kali ini BCL nggak bisa nyanyi ya. Selamat pagi juga Melva Alisa. Wah, ini pasti nggak sabar banget nih pengen ketemu Mas Bintang Rizky Utama ya. Pasti akan seru banget sih obrolan kita hari ini ya. Oke, yang sudah join silahkan di-share sebanyak-banyaknya ya, live Instagram, link Instagram live kita hari ini supaya banyak yang bergabung, karena momen ini susah ya. Mas Bintang sangat sibuk. Bener kan Mas Bintang? Ya, karena mungkin teman-teman juga sudah pernah menyaksikan interview Mas Bintang di channel lain. Wah, luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Jadi teman-teman yang tertarik di animasi, inilah saatnya ya berjumpa dengan pakar yang luar biasa ya. Untuk adik-adik SMA, SMK gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, di IDB Bali kita ada prodi DKV yang menampung nih keinginan kalian untuk belajar animasi. Dan pas banget hari ini kita kedatangan tamu yang akan menginspirasi teman-teman di tentang animasi. Oke. Selamat pagi. Wah, ini kita kedatangan animator juga ini, alumni IDB Bali nih, ada Kakak Dio ya. Selamat bergabung semuanya. Oke, ini sudah jam 10. Kita invite ya Kak Mas Bintangnya. Halo Mas Bintang. Halo, selamat pagi. Iya, iya. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik sekali. Wih, sehat sekali ya, cerah di sana ya. Cerah sekali.
Baik Mas Bintang, jadi terima kasih banget ya sudah join di Instagram Live IDB Bali kali ini. Wih, ini suatu kesempatan yang luar biasa nih. Akhirnya saya secara pribadi bisa bertemu animatornya Jumbo ini ya. Wih, Terima Mas kasih juga Bintang. sudah diundang. Iya, ini untuk apa namanya kesempatan pertama ya Mas ya. Setelah ini Hmm, Mas Bintang harus kita culik ke Bali nih. boleh, boleh. Iya. Kita culik ke Bali, terus ketemu langsung nih sama audiens ya Mas Bintang ya. Iya, boleh, boleh. Oke, siap Mas Bintang. Jadi kita santai aja Mas Bintang ya, seperti talk show pada umumnya. Banyak banget nih yang penasaran soal Mas Bintang ya. Seperti apa sih dunia animasi yang sebenarnya ya? Karena anak-anak ini kan pengen tahu kayak gimana sih. Mereka nonton filmnya ya gitu, dan filmnya luar biasa bagus sekali. Ah, terima Saya jujur saya kasih, menitikkan terima air kasih. mata gitu menontonnya gitu ya. Dan seperti apa sih prosesnya? Mungkin sebelum masuk ke sana, uh, ada nggak film kartun yang pada masa kecilnya Mas Bintang nih yang membuat Mas Bintang jatuh cinta sama dunia animasi? Sebenarnya kalau dari kecil banget banyak banget ya film-film kartun klasik kayak karena dari kecil tuh aku emang udah dicekokin kartun-kartun klasik kayak Tom and Jerry, Popeye, Hmm. eh kartun-kartunnya Disney yang Mickey Mouse kawan-kawan gitu, Looney Tunes gitu kan. Hmm. Terus Iya. seiring berjalannya waktu sampai saya udah mulai beranjak dewasa, em, Toy Story sama Monster Inc tuh film yang berdampak banget sih yang sampai akhirnya kayak ih mau mau juga deh bisa bikin yang kayak gitu gitu. Oke, ada nggak Gitu. karakter khusus yang kayak Mas Bintang banget gitu? Nah, kalau Siapa ya? soalnya kalau saya tuh bukan saya yang bilang ya, tapi banyak orang bilang tuh kayak Miss Lin kayak Jaiko. Waduh, Padahal gue siapa sih ya? suka Mas gitu. Siapa ya? Bugs Bunny kali ya? Oh, Mas Bani. Berarti lucu ya Mas Bintang. Iya, tengil dia. Oke, oke. Baik ya Mas Bintang. Jadi dari berbekal karakter-karakter ataupun film animasi yang ditonton sejak kecil ini, itu yang bikin Mas Bintang pengen jadi animator atau ada alasan lain? Sebenarnya kalau yang membuat jadi pengen jadi animator adalah pertama itu karena memang jadi waktu saya kecil nggak apa-apa ya ceritanya agak panjang Oh ya. ya ya, bagus bagus. Em, jadi waktu saya masih umur sekitar 4 tahun ini pun yang nyeritain ini pun juga ibu saya. Hmm. Eh, Waktu saya umur segitu tuh kedua orang tua saya kerja gitu Hmm. kan. Kedua orang tua saya kerja, jadi saya di rumah itu nungguin mereka pulang. Itu Hmm. bareng sama yang ngasuh saya nontonin film kartun. Jadi Hmm. ibu saya tuh beliin kayak VCD-VCD kartun-kartun klasik gitu kan seperti yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya itu. Udah tuh sepanjang hari nungguin mereka pulang tuh yang nontonin itu aja gitu kan. Oke. Nah, gara-gara sering nontonin itu jadi ke stimulus mungkin ya untuk kayak suka gambar-gambar juga gitu kan. Cuma mungkin karena emang nggak punya mediumnya atau nggak punya platformnya gitu akhirnya yang saya lakukan gambar coret-coret di tembok gitu, coret-coret di lantai, coret-coret di lemari semuanya gitu kan. Eh Orang tua saya pusing tuh kan sampai akhirnya eh mama saya tuh eh inisiatif beliin saya tuh buku gambar zaman dulu tuh nggak yang ada Iya. gambar smiley face kayak gitu. Iya, benar benar Ya benar. kan yang gambarnya ada yang warna hijau, orange, biru, terus di belakangnya ada tutorial menggambar apa dinosaurus gitu Iya, misalnya gitu benar kan. benar. Ya kan. Akhirnya ya udah, akhirnya udah mulai mengurangi coret-coret di tembok, akhirnya mulai gambarnya di buku gambar. Nah, saya gambar terus, saya gambar karakter-karakter kartun yang suka saya tonton gitu kan sampai ada di titik dimana saya penasaran gitu. Itu yang di TV yang saya tonton itu gambar juga kan?
Tapi kok gambar yang di TV bisa bergerak, sementara gambar yang di buku gambar saya kok nggak bisa bergerak gitu kan. Saya tanyain itu ke mama saya gitu, terus mungkin mama saya lagi capek gitu kan. Kamu tanya ayah deh gitu. Tanya ayah deh gitu. Ya udah, akhirnya aku tanya pertanyaan yang sama kayak saya gitu kan. Kok yang di TV bisa gerak, sementara gambar gambar aku nggak bisa gerak gitu kan. Akhirnya ayah saya ngambil selembar kertas dari buku gambar tadi itu, buku gambar saya, dia lipat jadi dua gitu kan, jadi dua halaman. Halaman pertama dia gambar eh, dua orang petinju, Wow. yang satu lagi ninju, yang satu lagi ketinju tuh Oh gitu sih. kan, gitu kan. Nah, halaman kedua gantian tuh, jadi yang tadi ninju sekarang gantian dia yang ditinju, yang tadi tinju sekarang gantian dia ninju. Dibuka tutup sama dia, gambarnya gerak, ganti-gantian gitu kan. Oh, terus saya Takjub gitu bilang, ya, takjub. iya benar, oh, anak umur 4 tahun gitu kan. Oh, ngeliat, oh gambar bisa gerak ya gitu kan. Terus ayah saya bilang langsung, itu animasi, itu namanya animasi gitu. Udah, mungkin dari situ yang akhirnya kayak udah terpatri tuh untuk kayak pengen juga ada di situ, mungkin yang nggak apa secara nggak langsung tuh jadi pengen juga gitu, ketertarikannya tuh jadi pengen bisa terlibat di situ juga gitu. Habis itu kan sering berjalan waktu jadinya kan jadi punya interest yang jelas gitu kan, akhirnya saya dicokokin film-film animasi yang lain gitu kan. Bahkan saya juga di eh, sempat nonton, kayaknya semua animator pasti kenapa pengen jadi animator pasti gara-gara pernah nonton Jurassic Park gitu. Pernah nonton Jurassic Park, pernah nonton Toy Story gitu kan. Kurang lebih sama sih ceritanya kayak gitu. Cuma ya maksudnya kekagumannya itu nggak cuma karena emang filmnya bagus, tapi kayak ini tuh dibuat sama orang loh gitu, dibuat sama apa namanya, orang dengan daya seni yang tinggi gitu. Eh, aku pengen juga deh bisa jadi orang yang bikin itu gitu kan, bisa bikin penonton lain itu setakjub aku nonton filmnya gitu loh, gitu. Jadi ketertarikan untuk jadi animator tuh eh, terus berkembang gitu, dari semenjak saya dikenalin animasi sama ayah saya sampai apa namanya, sampai nontonin film animasi atau film yang ada animasinya gitu kan, sampai akhirnya eh, jadi jelas gitu saya mau jadi animator aja gitu. Nggak tahu langkahnya bakalan kayak gimana, tapi eh, keinginannya tuh tinggi di sana gitu. Oh, passionnya emang udah di situ ya. Ya benar ya. Iya bener, Berarti passionnya tembok di sama situ. buku gambar tuh jadi sejarahnya Mas Bintang loh. Betul. Masih ada. Iya, buku ya udah nggak ada. Cuma Temboknya masih kan? kenapa Temboknya masih kan? masih. Iya. Ini menarik ya, soalnya di Mas Bintang bilang di setelah melihat di ada animasi, terus bilang sama ayahnya, terus ayahnya yang membuat karakter petinju itu, berarti sebenarnya ada bakat dari orang tua juga ya ini ya. Iya menggambarnya. Oke, dan itu didukung, itu menurut saya sangat sangat menarik sekali ya gitu. Iya. Jadi eh, ketertarikan sebenarnya sederhana ya Mas ya, sesuatu yang sederhana terus jadi Mm-mm. sekarang malah jadi profesi gitu ya. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillahnya begitu. Dan bicara soal didukung, eh, kayak mungkin kebanyakan orang tua akan lebih mengharapkan anaknya itu kerja di sebuah lapangan pekerjaan yang bisa dibilang aman gitu kan, kerja-kerja konvensional, kerja-kerja kantor apa segala macam gitu kan. Em, Sebenarnya baru-baru ini juga saya juga ketika ditanya gitu, kok orang tua lu suportif banget ya gitu. Iya juga ya gitu. Dan baru-baru ini juga aku tanya ke orang, mama kok waktu itu dukung aku untuk animasi sih gitu. Sementara kan mama tahu di Indonesia peluangnya mungkin pada saat itu ya, sebelum ada Jumbo gitu kan, waktu saya masih sekolah gitu. Em, Mungkin
karir tesnya nggak ketahuan gitu kalau di Indonesia gitu kan, belum belum begitu baik gitu di Indonesia gitu. Terus mama saya bilang, ya yang penting kamu udah punya gambaran kamu mau ngapain, habis itu kan nggak perlu di Indonesia. Oh, sesimpel itu. Oke. Ya juga sih gitu, bisa aja kan saya jadi animator di luar negeri gitu kan. Iya, iya. Gitu. Tapi luar biasa sekali itu ya, apa namanya, perjalanannya Mas Bintang nih. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mungkin Mas Bintang sering mendengarnya ya gitu. Tapi baru Nah, pertama kali kok di DB Bali. iya benar-benar. Gimana perjalanannya sampai Mas Bintang bisa dipercaya jadi supervisor animasi di film animasi Jumbo ini? Oke, sebenarnya kronologinya agak belibet tapi aku coba ceritain ininya ya, apa namanya, garis besarnya. Jadi sebelum aku masuk di Visinema Studios, specifically Visinema Animation, aku ini terlibat di studio animasi yang menjadi vendor untuk mengerjakan animasinya Jumbo. Oke. uh, Vendornya itu kebetulan menjadi studio hubnya juga gitu. Jadi yang mengerjakan Jumbo studio animasinya untuk divisi animasinya itu ada sekitar 5 studio kalau nggak salah ya, jangan dikutip angkanya, ada sekitar segitu studionya. Studio tempat saya bekerja namanya Hawk, yang tadi sempat disebutkan juga di depan, uh, menjadi studio hubnya gitu. Jadi semua studio-studio animasi yang lain yang turut mengerjakan animasinya akan difilter kualitas animasinya melalui studio tempat saya kerja di hub itu, gitu kan. Di situ saya belum menjadi animation supervisor, tapi mungkin karena saya tuh mungkin sama seperti teman-teman animator yang lainnya sempat punya cita-cita yang kayak suatu hari nanti Indonesia bisa dong bikin film animasi gitu kan. Um, yang membuat saya sangat determined untuk film animasi Jumbo itu berhasil adalah karena pertama faktor ini ya, apa namanya, faktor uh, investor Indonesia yang kebanyakan mungkin mereka belum berani untuk menginvestasikan uh, budgetnya ke film animasi karena selain karena pembuatan filmnya yang sangat lama, budgetnya juga sangat mahal gitu kan. Yeah. Jadi akan sangat sulit gitu, apalagi mungkin kalau misalnya udah ada yang mau melakukan itu tapi ternyata filmnya nggak laku, itu makin kapok juga tuh mereka tuh. Nah, waktu itu kan sempat ada film animasi Nusa yang tayang di bioskop ya. Nusa versi layar lebarnya. Saya juga kebetulan terlibat di situ sebagai sutradara di bagian opening sequence 2D-nya gitu kan. Itu tuh bener-bener kami sangat percaya diri kalau filmnya akan berhasil karena kami emang bener-bener menumpahkan hati kita gitu kan, cinta kita ke project ini gitu kan. Tapi ternyata karena banyak faktor gitu kan, karena pandemi lah, karena ya banyak sekali faktornya lah gitu kan, sampai akhirnya begitu filmnya tayang di bioskop, dan ini dari sudut pandang saya bukan dari sudut pandang manajemen, ternyata filmnya gagal di bioskop dengan budget yang sangat besar dan pembuatan dan waktu pembuatan yang cukup lama gitu kan. Ternyata filmnya secara angka menurut saya gagal di bioskop gitu kan. Sampai akhirnya saya merasa berkecil hati gitu, kayak oh baiklah, berarti mungkin memang benar, mungkin kayak cita-cita bahwa Indonesia akan bisa punya film animasi bagus tuh kayaknya emang cuma mimpi doang deh gitu kan. Karena ternyata penonton Indonesianya nggak semuanya suka gitu. Nggak se-excited itu ya. Nggak se-excited gitu ya. itu gitu kan. Kayaknya ini cuma cita-cita gua seorang doang deh, atau cita-cita teman-teman animator lain doang deh gitu kan. Sampai akhirnya saya ngerasa
apa namanya, sorry, sampai akhirnya Visinema Animation mau bikin Jumbo dengan budget yang lebih besar dan kualitas animasi yang katanya mau lebih besar dan lebih bagus dari Jumbo, apa dari Nusa gitu kan. Itu kayak wah, studio ini gila sekali gitu. Maksudnya kok dia bisa yang nggak kapok gitu loh. Sampai akhirnya kayak oke, saya ngerasa itu adalah kesempatan kedua buat kita untuk ngebuktiin bahwa yuk, let's do this and let's do this right this time gitu. Karena kalau apa namanya, bisa jadi ini kesempatan kedua kita ini bener-bener satu-satunya kesempatan yang kita punya gitu kan. Kalau ini sampai gagal lagi udah bener-bener nggak akan ada lagi gitu. Gitu, makanya saya tuh yang paling cerewet di kantor gitu. Walaupun saya bukan animation supervisor, kadang tuh juga saya juga sempat apa namanya, sempat ada argumen sama leader saya gitu kan, sama supervisornya saya gitu kan, kayak Tang, ini tuh sutradaranya udah approve, iya tapi gue masih ngerasa itu belum layak gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi sering kayak shot-shot yang harusnya udah approve tapi saya kayak maksa untuk enggak, ini bisa lebih bagus lagi, ini bisa lebih bagus lagi gitu kan, tolong deh gitu kan, tolong ya gitu. Berantem juga sama koordinator karena ngapain sih buka lagi kerjaan yang udah approve gitu kan. Nah, koordinator kan memang dia menjaga jadwal ya gitu kan. Cuma mungkin saya, karena sayanya apa namanya, bener-bener emang apa namanya, sepengen itu gitu, sepengen itu film Jumbo berhasil gitu, film Jumbo layak ditonton gitu. Jadi kayak kadang saya ngelakuin sesuatu yang agak kelewatan mungkin ya gitu. Nah mungkin hal-hal ini yang dilirik sama sutradaranya, dilirik sama Rian yang selaku dia juga head of studionya Visinema Animation gitu kan. Nah begitu proyeknya selesai, maksudnya kontrak kerja di half selesai, saya diajakin untuk bergabung di Visinema Animation sebagai animation supervisor. Jadi di tahap di tahap itu productionnya Jumbo sudah selesai, tapi post productionnya belum. Nah post production itu kan berarti melibatkan render, lighting, VFX gitu kan, compositing segala macam gitu kan. Nah umumnya di fase apa namanya, di fase post production itu tuh selalu ada proses-proses yang harus balik lagi ke animasi. Jadi ada momen misalnya ada shot ini mau di-render nih, shot A mau di-render nih gitu kan. Dia udah approve sekitar 3 bulan yang lalu gitu shotnya gitu. Udah tinggal render nih gitu kan, udah dikasih lighting, udah dikasih efek gitu kan, tinggal render nih gitu kan. Begitu dibuka lagi filenya ternyata ada animation error kayak gitu-gitu kan. Entah animationnya hilang lah, atau animationnya beda lah, atau animationnya tiba-tiba tembus lah gitu kan, kayak pas lagi ngerjain nggak kelihatan, ternyata begitu di render jadi kelihatan. Nah di situ saya masuk gitu kan untuk ngecekin lagi apakah ada animation issue untuk post productionnya gitu kan. Itu jadi ibaratnya saya tuh post terakhir animasi di film Jumbo gitu loh, untuk sesi animasinya gitu, untuk apa namanya, untuk divisi animasinya gitu. Itu Wow. gitu. Jadi selama proses post production saya ngecekin tuh mana shot-shot yang apa namanya, yang harus balik ke animasi gitu. Saya dibantu sama teman-teman saya namanya Dodo, Arlan gitu kan. Luar biasa. Saya dibantu sama teman-teman saya untuk ngerjain, untuk ngebenerin, untuk nge-quality control animasinya ketika masuk post production gitu, sampai akhirnya shotnya selesai, filmnya selesai. Seterusnya saya join sama Visinema sebagai animation supervisor. Wih, tepuk tangan.
Wow, berarti walaupun masuknya baru di post production tetap harus balik gitu ya Mas ya jadinya ya. Betul, karena iya itu dia. Jadi Quality ketika control ya. betul tetap harus dikontrol karena ada tuh yang waktu itu ada dan ini lazim terjadi gitu. Divisi divisi animasi sama divisi lighting render tuh sempat berantem gitu. Divisi lighting render bilang ke animator, kok lu nggak bener sih animatnya, kenapa gini 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 gitu kan. Terus begitu Wah. diliatin apa namanya diliatin play blastnya gitu kan atau preview animenya ketika dia ngerjain gitu, di sini nggak rusak kok gitu, nggak hancur kok gitu. Nah, berarti oh apa nih isunya nih, oh ternyata ada aset yang belum update lah, ada apa namanya ada kesalahan di proses sinkronisasi file segala macem, ada banyak banget itunya, apalagi kita ngerjainnya remote kan, kita Iya, tuh antar studio gitu, kita nggak satu studio, nggak ngumpul di satu studio, kita semua di studio masing-masing gitu jadinya gitu kan. Jadi kayak ada aja isu-isu tuh, pasti akan ada aja iya, gitu. iya. Dan itu jadi pengalaman yang luar biasa ya Mas ya. Gitu ya. Banget, karena bener-bener kayak dari situ juga kan ada bahkan ada beberapa shot yang uh, animationnya harus di fix nih, Mm, mm, mm. notes-nya minor gitu kan, tapi ini shot orang gitu kan. Iya, iya, Terus iya. oke deh saya benerin, begitu saya benerin ternyata cara ngerjain animator yang sebelumnya tuh mungkin dia punya caranya sendiri, punya kebiasaan sendiri gitu, sampai saya tuh jadi kesulitan gitu untuk kebaca alur kerjanya gitu kan, gimana nih, sampai ada momen dimana shotnya lebih mudah untuk di redo ketimbang nerusin notes-nya gitu. Ah, jadi buat ulang lagi ya jadinya. Bener gitu, kayak ini tuh kayak lebih simple di redo deh gitu, cuma ya itu kayak harus harus jaga energinya gitu. Berapa berapa shot tuh Mas yang harus diulang tuh anggapannya? Kalau jumlah kalau kalau shot satu film itu kan ada 1.400 shot, cuma uh, nggak semua shot banget juga sih gitu. Ya, Cuma paling kalau seribu tiga misalnya kita ratus tiga nerima puluh. report dari tim lighting render gitu kan, kayak shot ini isu nih tolong benerin, shot ini isu nih tolong benerin gitu, kayak gitu-gitu. Oke, jadi kalau dari apa namanya segi animator nih, kan berarti kan tetap harus bisa nerjemahin ya, nerjemahin Betul, ceritanya, harus nerjemahin karakternya supaya lebih hidup dan emosional gitu ya, Mas ya. betul, lebih Nah, lebih dipercaya. betul. Gimana caranya Mas Bintang nih ngelakuin itu? Karena kan kalau dari skrip kan sudah ada, tapi gimana nih Hmm, cara ngidupin karakter terus nerjemahin ceritanya supaya sesuai atau bikin audiens tuh jadi emosional untuk nonton gitu. oke. Okay. Um, yang pertama tentunya kan kalau proses animasi itu umumnya kita ngambil suara dulu, Mhm. kita take VO dulu. Performance si talentnya itu dilakukan ketika mereka take VO, Oke. actingnya lewat suara gitu kan, itu dilakukan lewat take voice over gitu kan. Setelah voice overnya di take, baru itu masuk ke animasi gitu kan. Jadi animatornya akan ngebaca oh kira-kira nih misalnya di sini adegannya Donnya lagi marah gitu kan. Nah, kalau didengerin dari audionya, intensitas marahnya tuh segimana sih gitu. Intensitas marahnya tuh segimana, apakah dia marah yang menggebu-gebu ataukah dia marah yang dia lagi ngambek aja gitu kan, itu yang kayak gimana gitu kan. Nah, proses komunikasi antar animator tuh harus bener-bener di ini juga tuh, dijaga juga tuh, karena kan eh, ketika kita mengerjakan shot, misalnya animator kebagian shot A, saya kebagian shot A nih, Mbak Ririn kebagian shot B. Shot A sama shot B itu jangan sampai putus tuh kesinambungannya gitu kan. Kita harus jaga komunikasinya. Mbak, di shot saya tuh dia tuh baru ketahuan kenapa dia ngambek. Berarti marahnya di shotnya Mbak tuh, di Iya, Mbak iya. Ririn tuh, gitu kan. Marahnya berarti puncaknya tuh di shotnya Mbak tuh, gitu. Nah di saya tuh mungkin kayak build up menuju ke marahnya gitu kan, gitu. Nah, kalau untuk teknisnya sendiri ya mungkin
tentunya kita karena emang udah terbiasa dengan eh, proyek-proyek yang sebelumnya gitu kan. Jadi ada kayak bank memori, kayak oh acting tuh gini ya, oh ngerespon tuh gini ya, oh jadi secara nggak langsung tuh kita belajar acting juga Udah jadi dengan artis juga ya ngerjain iya berarti kan, ya. dengan ngerjain animasi gitu Iya, kan. iya. Em, bahkan tuh kayak misalnya ini ada satu satu trik gitu. Em, waktu itu mentor saya Mas Adit sempat bilang semua pemilihan, mereka dia nyebutnya acting choice, Mhm, semua acting choice yang pertama kali muncul di kepala mhm. jangan langsung pakai. Oke. Misalnya orang umumnya kalau bilang kalau bilang nggak tahu, gesturnya gimana sih, yang pertama Mhm, nongol kan pasti gini, mhm. shrug Iya. tangan gini gitu kan. Kenyataannya tergantung apakah kita setiap kali ditanya nggak tahu selalu begini, kan Mhm. nggak juga gitu kan. Ada yang mungkin shrug doang gitu kan, ininya pundaknya, ada yang bahkan cuma geleng-geleng gitu kan, ada yang bahkan karena dia anteng ngelakuin sesuatu, misalnya dia lagi ngegame gitu, lagi ngegame gitu kan, lagi anteng game gitu kan, terus ditanya si ini mana kok nggak kelihatan, terus nggak tahu gitu kan, bahkan nggak ada Gak gestur gerak sama ya. sekali kayak Heeh, betul gitu-gitu, betul. itu tuh tergantung. Jadi Mhm. eh, yang kayak gitu jadi kepake tuh ilmunya tuh gitu kan, ilmu Oke. actingnya gitu, untuk saya yang tidak belajar acting ya gitu, saya yang bukan aktor ya gitu. Iya, berarti Soalnya animator mempelajari itu ya Mas ya. betul, karena animator adalah aktor. Oke. Walau gimana pun animator itu disebut sebagai performers gitu kan, Mhm. karena performance-nya si talent ketika mereka take VO itu belum kelihatan sama penonton tuh, yang bikin penonton bisa lihat emosinya tuh kan animatornya gitu kan. Betul. Jadi animator juga harus mengaktingkan gitu dengan mendalami karakteristik tiap karakter gitu kan, kayak oh si Don tuh kayak gimana sih, si Nurman tuh kayak gimana sih karakternya gitu Mhm. kan, interaksinya dia sama karakter lain tuh gimana gitu kan, itu. Iya, weh. Jadi memang nyambung ya semua ya. Jadi Betul, karena semuanya nyambung. karena ketika kita mendapatkan proyek sebagai animator, walaupun sudah lengkap skrip dan sebagainya, aset juga ada ya, menghidupkannya harus menjadi karakter itu ya, Mas Rudi ya. Betul, betul sekali. Em, dan apa namanya? Dan tugas kita sebagai animator adalah membuat audiens percaya kan, Iya. membuat audiens tuh percaya bahwa karakter ini bukan karakter animasi tapi karakter yang memang hidup gitu kan. Jadi ketika si karakternya nangis, ketika karakternya marah, ketawa, kita harus bener-bener eh, meyakinkan kalau audiens itu emang percaya gitu sama emosinya gitu kan. Makanya banyak banget hal-hal kecil yang kita tuh harus pelajari, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya kayak aspek-aspek kehidupan gitu kan. Iya. um, Waktu itu saya sempat bikin apa namanya, sempat ada seminar, bukan seminar ya, apa namanya, sempat ada sesi TED Talk, Mhm. Oh membahas iya tentang iya. uh, membahas tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan animator untuk menghidupkan karakternya gitu kan. Sebenarnya ya yang dilakukan animator adalah membuat audiens punya persepsi yang sama gitu loh. Jadi pemilihan-pemilihan gestur apa segala macam itu tuh harus sesuatu yang audiens tuh juga oh ya gue bakalan kayak gitu sih gitu. Nah untuk bisa tahu kayak gitu kan kita harus tahu, harus harus kalau Andrew Stanton sutradaranya Finding Nemo sempat bilang kita harus untuk mempelajari kehidupan, untuk mengobservasi kehidupan ya kita harus hidup, kita harus tahu dalam hidup tuh kita ngapain aja sih Betul, gitu betul. kan. Kita ngerasain apa aja sih gitu kan, kayak gitu-gitu. Dengan kita sudah belajar hidup gitu kan, dengan kita hidup gitu, barulah kita observasi, setelah diobservasi baru dianimate
Itu urutannya begitu, Wih, mantap. katanya Andrew Stanton. Yang juga diterjemahkan oleh Mas Bintang ya. Iya. Dilakukan dan diterjemahkan. Mantap, mantap, Mas. Ini menarik Mm-mm. sih, insight yang sangat bagus ya bagi saya juga ini bahwa menjadi animator tuh juga menjadi performan gitu ya. Jadi bener-bener kita harus menjiwai si karakter supaya bisa ngidupin si karakter itu gitu. Betul. Iya. Berapa tahun Mas proses buat Jumbo ini? Kalau proses keseluruhan dari mulai nulis naskah sampai jadi itu kurang lebih 5 tahun. Tapi Oke. kalau proses productionnya tuh sekitar dua apa 3 tahun ya. Pokoknya dia start tuh dari tahun 2002 akhir apa awal gitu. Pokoknya pokoknya terhitung dari mulai bikin aset sampai sampai color grading dan final editing tuh kurang lebih 3 tahun, 3 tahun. kurang lebih ya, Kurang lebih ya. Oke. dua sampai 3 tahun gitu. Nah, lumayan ya. Lumayan. Ya, sudah keburu playgroup anaknya itu. Benar, sudah 3 tahun itu sudah kelas 3 SD kalau dari kelas 1. Oh belum ya, ya. Oh, ya. Kecuali anaknya Albert Einstein mungkin. Iya Iya. mungkin ya. Nah, gimana caranya Mas Bintang nih dan tim nih supaya bisa jaga semangatnya gitu kan? Kadang kan Hmm, kalau kita setiap saat ngambil itu kadang ada agak ngedrop. Terus tadi Mas Bintang sempat bilang kalau production yang sebelumnya tuh kan ada penurunan lah, maksudnya tidak betul. menggebrak kan. Bagaimana cara Mm-mm. menjaga semangatnya tuh biar terus berkobar-kobar gitu? Kalau sebenarnya manusiawi ya, kalau lelah pasti lelah. Jenuh sempat ada gitu kan. Tapi balik lagi mungkin coping mekanismenya adalah kenapa ngambil profesi ini dari awal. Kalau saya sih itu, kenapa ngambil profesi ini dari awal. Apa yang membuat gue pengen berkarir di dunia ini. Terus apa yang mau diraih dari proyek ini gitu kan. Um, itu secara ini ya, secara kayak apa namanya, untuk menyemangati dirinya tuh mindsetnya kayak gitu. Kedua, saya tuh sering ketika saya ngerjain gitu kan, eh, shot yang saya kerjain itu misalnya sudah masuk ke tahap selanjutnya, tahap ke pencahayaan gitu kan. Begitu dikasih lihat still frame-nya setelah di render dan dikasih efek gitu kan, kayak shot yang gua kerjain kemarin yang belum ada warnanya itu sekarang udah kayak gini, bagus banget gitu. Jadi setiap setiap tahap di di productionnya tuh bikin saya makin semangat gitu loh. Oke. Okay. Kayak oh, kerjaan yang kemarin saya cuma bisa lihat karakternya mungkin abu-abu doang gitu, atau kayak Bapak jadi gitu rambutnya ya. botak gitu kan. Sekarang udah rambutnya udah bagus, cahayanya juga udah cantik gitu kan. Kayak ini nih nanti nih yang dilihat di bioskop nih, yang dilihat sama penonton nih, gila Asik. gua aja kagum gitu. Biasanya kan kalau kayak karya sendiri udah biasa, udah sering lihat gitu. Ini kayak kagum terus gitu. Nah, Kagum terus gitu, kayak emang kayak, dan kayak apa namanya, eh gila ya, gua tuh berkarir di sini bersama orang-orang yang keren gitu, orang-orang yang luar biasa gitu, orang luar biasa berbakat gitu kan. Em, Beruntung banget ya bisa kerja bareng mereka gitu. wah itu juga ya benar sih Mas ya gitu. Jadi ya itu menjadi motivasi ya karena Mm-mm, juga berada di lingkungan yang bagus juga. Nah Mas betul. Bintang ini mau tanya lagi. Sebagai animator ya, dari sisi animator, nyangka nggak sih Jumbo ini semeledak ini dalam waktu 60 hari mendapat penonton 10 juta? Wah sih. Nyangka nggak sih? Kalau Jujur saya sih enggak nangis sih. sih. Jujur ya, ini kantong mata saya ini karena ngembang terus nih. Oh, sampai sekarang Karena masih. ngembang terus nih. Coba Soalnya dipencet masih keluar nggak air matanya? nah, nih, gitu. Um, Sebenarnya kalau dari tim manajemen, dan Rian dan produser, tentunya mereka punya target gitu kan. Dalam artian target KPI atau key performance indikatornya adalah di berapa gitu kan.
Mm-mm. Nah, cuma kan sangat apa ya? Tidak ada sebelumnya tuh tidak ada sukses story untuk film animasi gitu. Kita lihat Nusa aja yang animasinya kayak gitu aja eh, flop gitu kan secara angka di bioskop. Walaupun waktu itu bisa dimengerti karena emang pandemi gitu kan. Iya. Tapi apa namanya? em, sampai jadi tuh kayak kalau dari aku sendiri tuh ini film Jumbo sampai tembus 1 juta aja kayaknya udah wah banget sih gitu. Udah sesuatu yang kayak I can live with that gitu. Dan makan mungkin teman-teman juga kayak iya sih checkpointnya di 1 juta sih gitu. Checkpointnya di 1 juta sih sampai tembus 1 juta aja gitu kan kayak oh film animasi Indonesia pertama yang tembus 1 juta penonton gitu kan itu aja udah milestone gitu kan Iya. gitu ternyata dar 2 juta 3 juta 4 juta oh apaan nih gitu kan dan kayak yang aku sangat apa namanya yang aku sangat appreciate dari Rian dan timnya adalah mereka itu pengen highlightnya itu di highlightnya itu juga disorot ke seniman-senimannya gitu ke animator-animatornya ke artis-artisnya gitu kan ke para pekerja seninya gitu kan. Em, makanya titlenya kan apa namanya kalau nonton filmnya tuh atau trailernya gitu di depan tuh ada tulisan sebuah film karya banyak orang gitu kan karena Iya. film ini emang dikerjakan oleh banyak orang banyak tangan-tangan kreatif banyak otak-otak kreatif gitu kan dan mereka sangat perlu diapresiasi gitu loh. Em, jadi kayak itu juga kebawa ke penontonnya gitu kan kayak penontonnya tuh ketika menonton tuh ada banyak tweet yang mereka bilang kayak sehat-sehat ya animator-animator Jumbo gitu kan kreator-kreator Jumbo kita masih pengen lagi nih kelanjutannya apa ya kayak gitu-gitu kayak ya ampun guys kita didoain loh gitu didoain yang baik-baik loh gitu kan ada yang kayak terima kasih ya semua tim yang terlibat kayak biasanya kan terima kasih ya sutradaranya gitu Iya. terima kasih ya semua yang terlibat gitu kayak gila kita dilihat loh sama mereka gitu. Em, kayak gitu-gitu sih yang bikin kita tuh oh ternyata apa namanya memang ya kalau memang sebuah pekerjaan yang dikerjakan sungguh-sungguh tuh dan di apa namanya di marketingkan dengan baik tuh eh, hasilnya juga baik gitu loh. Em, ya itu sih yang akhirnya kayak udah kita kayak oh sekarang udah 2 juta, oh sekarang udah 3 juta, oh sekarang udah 4 juta gitu kayak wah nggak nyangka sih gitu. Oke. Nggak akan nyangka sampai kapanpun nggak akan nyangka sih gitu kan. Iya, iya. Cita-citanya ada, cita-citanya bener gitu. Mau lucu kali ya kalau Jumbo sampai ngalah sampai sampai nomor 1 box office di Indonesia gitu kan kayak pas beneran terjadi tuh kita nggak expect beneran terjadi gitu Langsung bener-bener nge-freeze gitu nggak beneran sih? ini gitu Langsung gitu nge-freeze gitu ya? bener gitu kayak udah kita jadi kayak ah sangat humbling sekali sih gitu sangat bikin kita jadi apa namanya alih-alih bikin mungkin banyak orang yang overwhelmed dengan situasi kayak gini dan justru jadi malah star syndrome gitu tapi kita justru malah malah kayak oh man mereka sekarang ekspektasinya tinggi nih gitu. Karena udah ada ini nih, ada Bener Jumbo gitu nih. kan Ya. kayak di sisi lain takut gitu tapi di sisi lain Semangat ya Mas ya. semangat jadi Mm-mm. karena serunya adalah oh jadi kita nggak perlu membatasi diri untuk ah ini siapa nih belum tentu orang suka ah ini belum tentu udah ada ini kok semua Jumbo tuh IP baru dia bukan adaptasi Mm-mm. original ceritanya laku gitu Iya, iya. berarti kan pada akhirnya adalah gimana caranya kita bener-bener emang eh, bisa nge-guide penonton aja gitu dengan visi dan cerita yang kita mau sampaikan gitu kan
Iya. gitu. Emang benar Jadi berarti kita Mas idenya tuh mm-mm. apa doanya itu sehat-sehat terus ya animator Indonesia gitu. Iya, iya, iya bener lagi. Ya bener lagi. Iya. Walaupun begadang-begadang gitu kan kayak sehat-sehat terus ya gitu. Karena kita tunggu lagi nih apa Iya. namanya nextnya gitu ya. Luar biasa sekali. Menurut Mas Bintang sendiri, ya kita kan melihat nih fenomena animasi di Indonesia ya. Gitu. Mm-mm. Saya tidak menyinggung film lain ya, tidak akan, Oke, tidak akan. heeh. Jadi, menurut Mas Bintang sendiri, apa sih yang perlu ditingkatin supaya animasi Indonesia ini bisa bersaing di kancah global lah gitu ya. Kalau Jumbo ini kan memang secara proses menurut saya Mm-mm. jalannya tuh bagus. Kekuatan lingkungan, kekuatan spirit orang-orang secara pribadi yang ada di sana itu menurut saya tadi Mas Bintang cerita itu semua tuh punya visi yang jelas gitu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan dari animasi Indonesia biar bisa bersaing di kancah global, Mas? Hmm, kalau dari sudut pandang aku ya, Ya, sebagai animator. mungkin bukan dari segi manajemen atau dari segi bisnis gitu. Mm-mm. Aku lebih ke dari segi teknis aja. Kalau menurut aku yang perlu banget ditingkatin adalah daya bercerita. Oke. Animasi itu setiap aspeknya, hal-hal kecilnya yang ada di film animasi itu punya cerita, Mhm. gitu kan. Desain karakter aja bercerita, desain karakter loh, Oke. gitu kan. Kayak misalnya kenapa sih eh, siapa namanya eh Don bajunya belang-belang gitu kan. Mm-mm. Itu tuh ada filosofinya, ada ceritanya kenapa desain bajunya tuh belang-belang gitu kan. Em, terus ya intinya adalah daya bercerita itu penting banget di animasi gitu. Jadi mungkin kita selama ini, terutama saya sebagai animator gitu kan, Mhm. em, kebanyakan teman-teman animator itu fokusnya adalah membuat gerakan yang bagus, Mhm. membuat gerakan yang oh keren gitu kan, tapi melupakan aspek storytelling Oke. gitu. Justru di setiap lini di animasi itu semuanya bercerita. Misalnya ada aset kayak kayak misalnya di Jumbo itu kan ada 3 lini masa ya. Mhm. Ada Don waktu kecil, Betul. Don pas ketemu Mary, sama Don setahun kemudian, Mhm. gitu kan yang di akhir gitu Iya. kan. Kalau dilihat eh, apa namanya bukunya Don itu dari setiap era itu eh, punya tekstur yang agak beda gitu. Kayak misalnya Hmm. di yang Don waktu masih kecil itu bukunya masih bersih, masih rapi gitu kan. Terus di apa namanya di yang pas ketemu Mary mungkin bukunya sempat ada bocel-bocel dikit gitu kan karena kan udah kemakan waktu tuh berapa Iya. tahun tuh lonjakannya gitu kan. Terus pas di akhir begitu jatuh bukunya gitu kan udah sobek-sobek udah kotor segala macem gitu kan. Atau misalnya kayak ada jam di meja Don gitu kan ada jam waker di meja Don gitu mungkin audiens gak akan lihat tapi aku yakin audiens akan ngerasain kayak misalnya si jam ini waktu di zamannya Don jam ini masih ini nih masih masih slick gitu kan masih apa namanya masih baru gitu kan kemudian setelah Donnya udah gede bagian bawahnya tuh udah mulai lecet udah Hmm. mulai kayak gimana kayak kayak gitu kemakan waktu gitu kan Jadi timeline nah itu jalan ya, Mas ya. betul jadi kayak karena semuanya bercerita dan aku yakin itu aspek yang paling utama yang membuat apa namanya audiens juga percaya gitu. Oke. Kalau misalnya di animasi nih, misalnya kayak kenapa paling simpel adalah kenapa sih kalau misalnya orang marah badannya tegang Hmm. itu ternyata ada penjelasan saintifiknya juga gitu kan. Nah dari pemahaman saintifik itu kita masukin beatnya di animasinya jadi akhirnya kan
itu jadi sesuatu yang make sense gitu Betul, kan, betul. sesuatu yang audiens tuh juga percaya, oh iya gue kalau marah juga badan gue tegang sih gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku yang paling penting yang harus ditingkatkan adalah storytelling sih gitu. Mantap, mantap sekali ya. Sense of storytelling. Iya, betul-betul Mas. Jadi memang benar-benar tidak hanya buat animasi yang keren, tapi juga bagaimana menghidupkan dengan cerita itu ya, Betul, menceritakannya gitu. Jadi benar. menarik nih audiens jadi percaya itu, saya suka itu audiens percaya gitu. Dan Iya, merasa ada di dalam animasi itu juga gitu ya. betul, betul. Ya. Oke, mungkin buat audiens, teman-teman yang ada di lagi stay tune di Instagram Live, boleh nanti untuk memberikan pertanyaan juga kepada Mas Bintang. Itu nanti Boleh, ada boleh. hadiahnya ya. Ada mobil dari Mas Bintang. Waduh, Hot Wheels mobilnya. Tekor dong Mas jadi. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa chat di komentar nanti untuk memberikan pertanyaan. Nanti kami juga akan memberikan hadiah bagi yang bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, nah ini Mas, jadi di kampus kita itu di Mm, IDB Bali itu kita ada jurusan di kafe dan salah satu peminatannya ada animasi nih gitu. oke. Ya, dan kebetulan beberapa anak-anak kita juga sering terlibat dalam proyek, bahkan ada yang buat studio animasi sendiri, Mas. Jadi semoga nanti bisa ikut Collab ya. ataupun ya bisa kolaps gitu ya, ataupun bisa dapat kesempatan seperti Mas Bintang nih gitu. Karena Mas Bintangnya Amin. sudah jadi idolanya anak-anak nih di sini gitu. Gitu bisa menghidupkan Jumbo seperti itu pasti mereka happy banget. Nah, dan anak-anak ini pengen banget sebenarnya jadi animator ya pasti ya gitu. Mm-mm. Selain storytelling tadi, kira-kira skill apa yang harus mereka tanamkan dari sekarang? Hmm, lebih kalau menurut aku lebih ke lebih ke soft skill sih. Hmm. Storytelling itu sudah menjadi inti, kayak kalau kita udah tahu storytelling, teknis apa segala macam itu akan ngikut. Okay. Aku yakin begitu karena aku begitu. Um, tapi kalau ada hal apalagi yang perlu ditingkatkan adalah menurut aku lebih ke soft skill. Aku percaya bahwa uh, kita tuh mengerjakan sebuah proyek, terutama animasi ya. Animasi itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat meticulous, yang sangat membutuhkan dedikasi, energi, dan waktu untuk menghasilkan animasi yang maksimal, karya yang maksimal gitu kan. Tentu hal utama adalah sabar gitu. Hal utama sudah pasti sabar. Kedua, yang aku percaya banget, yang aku yakin banget gitu kan, adalah passion. Teman-teman ketika mau masuk animasi, setelah mengetahui bahwa proyek ini akan sangat meticulous pengerjaannya, hal yang lebih baik dilakukan oleh teman-teman atau penyikapan yang baik dilakukan oleh teman-teman adalah punya passion di bidangnya gitu, punya passion di animasinya gitu. Karena seperti yang mungkin teman-teman tahu, di Jumbo ini proses pengerjaannya sampai 5 tahun gitu kan. Nggak akan bertahan sampai akhir kalau kita nggak punya passion. Kalau kita nggak ada passionnya di bidangnya gitu kan. Karena aku yakin untuk mencintai sebuah pekerjaan, untuk mencintai pekerjaan kita adalah kita harus punya passion gitu. Kalau kita nggak punya passion, ya pekerjaan itu hanya sebuah rutinitas. Lama kelamaan kita akan jenuh, akan ngeluh gitu kan. Kayaknya gini-gini aja deh kerjaan gue gitu kan. Gini amat nyari duit gitu kan. Gitu. Emosi Harus jadi begadang-begadang, harus ini gitu kan. Ya, jangan sampai itu menjadi sebuah penyesalan gitu, kayak ternyata jadi animator gini gitu kan. Teman-teman tuh harus tahu dari awal bahwa pekerjaan animasi itu bukan pekerjaan yang mudah,
tapi pekerjaan yang membutuhkan dedikasi waktu dan energi Betul. gitu. Jadi bersabar, jadi apa namanya, patient and passionate. Passion and passionate, betul ya. Betul. Oke, setelah itu di soft skill, kemampuan storytelling, passion and passionate, apalagi? Apa kira-kira kalau dari skill apa yang harus dimiliki? Kalau skill ya tentu sih pasti aku yakin nanti tuh di ininya apa namanya, di silabusnya mungkin pasti bakalan ada yang namanya pemahaman apa namanya 12 prinsip animasi kayak gitu-gitu. Itu basic sih, hal yang basic banget untuk kayak apa ya, animator starter pack gitu kan. Jadi untuk mengetahui menjadi animator, memahami 12 prinsip animasi segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Sama Rio. aku mungkin ini ya, mungkin ini ya. Sebenarnya animator tuh wajib bisa menggambar, Wajib bisa menggambar. wajib bisa menggambar, Oh, ini kudu wajib nih terutama ya. terutama animator 2D tentu gitu kan. Ya Oke. iyalah, animator 2D kan mediumnya digambar gitu kan. Terus kalau misalnya animation 3D, apakah harus bisa gambar? Bisa, tapi nggak perlu bagus. Cukup Oke. paham bahwa siluet yang bagus itu seperti apa, pose yang bagus itu seperti apa, pose yang appealing itu seperti apa, ketika dijadikan siluet itu bisa kebaca atau enggak, pose yang dipilih itu memiliki sense of motion apa enggak gitu kan, atau sense of storytelling atau enggak gitu kan, kayak gitu-gitu. Kayak saya nih mungkin karena udah kelamaan ngerjain 3D gitu, udah mulai jarang gambar gitu, jadi kalau gambar sendiri tuh agak agak kaku gitu, udah agak lemas gitu. Cuma pengetahuan gambarnya tuh tetap harus tahu. Jadi kayak misalnya eh, saya harus tahu eh, ketika si Don lagi atau ketika si Nurman lagi berdiri, pose yang sesuai dengan karakteristiknya dia ketika dia berdiri itu seperti apa gitu. Secara siluet itu kebaca apa enggak gitu kan. Si si Nurman itu kan dia itu eh, anaknya nyantai ya. Jadi ketika dia berdiri aja pun juga dia berdirinya nggak tegak gitu kan. Itu Agak karakter agak favorit saya itu. membungkuk. Sama, setuju saya juga gitu kan. Terus apa namanya? Kadang dia suka garuk-garuk gitu kan, kayak gitu-gitu. Saya juga gitu. Gitu. Ya. Berarti sebenarnya memang menggambar itu sangat penting ya Mas ya gitu ya. Jadi Betul. bisa dibiasakan, mulailah dari tembok dulu gitu ya. Benar. Iya, mulai dari tembok Benar. dulu. Akhirnya saya juga sekarang gambarnya jadi lebih ke kayak stickman aja gitu, tapi stickman yang saya posein gitu loh. Oke, Gitu. tapi Paling enggak, kalau dari stick ini saya terjemahkan ke animasi 3D-nya, kurang lebih kayak gini nih bentuknya gitu. mantap. Tapi tolong adik-adik mahasiswa yang mendengarkan ini, tolong jangan tembok kampus ya. Tapi tiba-tiba, oh karena Miss Ririn nyuruh gambar di tembok, tembok kampus nanti. Oke. Jangan bilang suruh saya loh. Betul Itu betul. saya dimarahin mama saya waktu itu. Tapi habis dimarahin dibeliin buku gambar. Oke. Dikasih bidang lain kan ya Mas Iya ya. betul, dikasih platform. Iya. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih dari audiens ya. Saya bacakan dulu dari Aizon Yo. Izin bertanya Kak, gimana sih caranya biar dari segi animasinya tetap konsisten? Padahal yang menganimasikan itu kan banyak orang dengan skill yang berbeda-beda juga. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Gimana Mas? Oke, pertama kalau si pemilik project itu misalnya Visinema memiliki project Jumbo, untuk kan itu kan yang ngerjain kan bener yang ngerjain tuh banyak orang. Mereka itu menciptakan yang namanya Bible. Di setiap divisi itu ada Bible-nya. Ambil contoh misalnya kalau divisinya animasi gitu kan. Nanti tuh di situ ada do's and don'ts-nya. Kayak misalnya
eh, yang boleh dilakukan di style animasinya Jumbo tuh begini, yang nggak boleh tuh yang begitu gitu kan. Terus tiap karakter tuh seperti apa, tentu ada karakter description-nya gitu kan. Nah, em, itu satu. Bible itu diciptakan supaya kita tuh masih within the style yang sudah disepakati Oke. gitu kan. Within the style of animation yang sudah disepakati, animation stylenya. Kedua, eh, tentu, dan ini paling penting, komunikasi antar animator gitu, antar teman, antar teman-teman yang mengerjakan shotnya gitu. Banyak yang dilakukan, dan ini menjadi kebiasaan buruk yang masih terjadi sampai sekarang, adalah ketika animator mendapatkan assignment satu shot di dalam satu scene, dia hanya fokus di shotnya dia aja. Dia nggak mikirin shot sebelum dia, shot setelah dia, atau bahkan konteks seluruh dalam satu scene gitu kan, keseluruhan dalam satu scene gitu. Jadi uh, apa namanya, komunikasi itu penting, tapi kitanya juga jangan cuma egois sama kerjaan kita doang gitu loh. Makanya tadi kita juga sempat ngobrol, uh, misalnya shot A dikerjakan oleh saya, shot B dikerjakan oleh Miss Ririn gitu kan. Um, saya harus intens ngobrol sama Miss Ririn gitu kan. Nanti tuh Miss Ririn mau bikin di shotnya gimana nih, karena di saya nih dunia tuh baru ketahuan penyebab marahnya gitu kan, puncak marahnya di shotnya Miss Ririn nih gitu. Komunikasi itu harus dijaga terus gitu, terutama kita ngerjain animasi. Ya betul tadi tuh, yang ngerjain gak cuma satu orang, tiap orang punya skillnya beda-beda, punya daya berceritanya berbeda-beda gitu kan. Tapi kan ada animation director, ada kita sebagai individual untuk bisa komunikasi satu sama lain gitu kan, supaya kita bisa menstrategikan, oh berarti nanti acting choice lu begini nih, soalnya di gua begitu gitu. Oke, berarti Itu sih dia ada Bible-nya itu yang utama sama komunikasinya itu yang Mas ya. Ya, bener. jadi keterkaitan dua itu. Mantap sekali. Ini dari iZone Studio juga sepertinya sudah terjawab. Saya lanjutkan. Wah, ini ada yang mau sekalian survei nih. Oh Minta betul. kakak jadi narasumber. Wah. Ya, jadi kalau menurut Mas Bintang sendiri, karakter desain yang monoton seperti Binface Disney Pixar berpengaruh nggak sih sama bagus tidaknya sebuah animasi? Kira-kira hmm, pendapatnya Mas Bintang seperti apa? eh Kayaknya sih harusnya sih berpengaruh ya, karena itu kan, desain karakter itu kan first impression kan. Kita ketika ngelihat karakter, kita nggak ngelihat gerakannya duluan, kita ngelihat wujudnya duluan, ya kan. Yang Oke. pertama kita lihat tuh di karakternya duluan gitu kan. Habis itu baru dia sambil gerak gitu kan. Dan desain karakter itu sangat sangat ini sih, menurut aku sangat berdampak sih gitu, karena itu again itu first impression gitu. Oke. Kayak kadang dengan kita cuma ngelihat desain karakternya aja tuh, kita bisa langsung punya asumsi yang banyak gitu kan, kayak oh karakter ini kayaknya dia tuh gimana 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 gimana, atau bahkan mungkin karena desain karakternya sangat intriguing gitu, kita jadi pengen tahu nih kelanjutannya si karakter ini gimana ya gitu, hanya karena emang desain karakternya tuh menarik banget gitu, kayak gitu-gitu sih. Mantap. Bagaimana Aditi Maya sudah sih kalau menurut saya Tapi ya. itu Iya menurut aku benar-benar. sebagai, karena aku ngeliat ini dari kacamata penonton gitu. Aku ketika aku ngelihat Budi tuh aku penasaran terus gimana gitu. Ternyata Budinya nyebelin. Sampai Itu red akhirnya oh flag. dia nyadar kalau oh iya dia cuma iri gitu. Iya, betul-betul. Ternyata Woody-nya red flag. Iya. Oke, sekarang ada lanjut pertanyaan dari Edisi Production. Halo Kak, Hmm. izin bertanya, bagaimana cara membuat setting cerita di Indonesia tanpa menceritakan atau menggambarkan budaya secara gamblang? Soalnya ingin membuat fokus ke keadaan karakter penceritaannya, supaya nggak kelihatan banget nih settingnya gitu. Nunjukin Hmm. Indonesia banget gimana caranya. Sebenarnya yang dilakukan Jumbo itu. Itu yang dilakukan Jumbo. Eh kita tuh mungkin banyak ya, sebenarnya menggambarkan latar
cerita Indonesia itu cukup karakternya berbahasa Indonesia, tapi mungkin tidak dengan bahasa Indonesia yang baku gitu. Karena kan budaya itu kan keseharian ya, bukan Iya. sesuatu yang nggak tahu ya, maksudnya ini balik lagi, ini pemahaman pribadi aku gitu kan. Budaya itu sifatnya keseharian gitu. Kalau yang misalnya sifatnya dirayakan seperti oh ya budaya Batak itu apa namanya terkenal dengan ini gitu kan, oh budaya Jawa tuh terkenal dengan tari apanya gitu kan, kayak gitu-gitu ya, mungkin nggak yang sampai kayak gitu ya gitu, lebih ke kayak ya udah kita keseharian kita tuh kayak gimana sih gitu di satu komplek atau di satu perkampungan aja itu sudah cukup menjelaskan kalau itu di Indonesia menurut aku Iya. gitu, dengan kebiasaannya dia ngobrol satu sama lain kayak gimana gitu kan. Terus mungkin di situ diceritakan kayak misalnya apa ya, mungkin ada visual identity ya, kayak misalnya oh ada yang jualan cendol, atau misalnya ada yang jualan kerak telur, ada yang jualan apa, jualan kerak telur, oh berarti ini di kota tua nih atau area kota tua nih gitu, kayak gitu-gitu. Eh, Landmark atau contoh tuh kayaknya perlu-perlu aja. Cuma kalau untuk ngejelasin setting ini berlatar di Indonesia, eh, lebih ke explore hal yang dekat dengan kita aja sih sebenarnya gitu kan. Yang dekat tuh yang benar-benar dekat gitu. Jangan tiba-tiba kayak oh setiap malam suka ada sepak takraw misalnya, setiap malam suka enggak usah kayak gitu. Em, Kecuali memang yang di highlight memang budayanya gitu Oke. kan, kecuali memang ceritanya yang di highlight itu budayanya. Kalau yang bukan di highlight itu budayanya, yang di highlight itu lebih ke keseharian seseorang gitu kan, tapi berlatar di Indonesia, ya udah yang paling dekat dengan keseharian kita aja apa Oke. gitu. Berarti lebih ke Bahkan suasana ya, Mas ya, betul, keseharian ya. betul, Hmm. Iya, kalau iya. menurut aku sih itu sih. Mantap, mantap sekali. Jadi kita close dulu ya untuk sesi penanya karena waktu tuh ya kalau dilanjutin ini bisa 3 hari Mas kita. Wah betul. Kita ini apa namanya talk show. Jadi saya ada pertanyaan terakhir Mas. Oke. Nah, kira-kira ada project baru nggak sih dari Mas Bintang? Mungkin bisa spill tipis-tipis gitu. Mungkin kalau untuk Visinema Animation, ya, em, di YouTube di YouTube-nya Visinema tuh udah rilis berkali-kali apa namanya teaser, Mhm. eh itu adalah Kancil. Jadi nextnya Visinema Animation adalah Kancil. Tapi Asik. sekarang ini masih early development, dan mungkin bahkan kalau teman-teman lihat di trailer itu desainnya kayak gitu, sekarang udah bener berbeda, Wis. style udah beda. Akan ada kejutan lah gitu, akan ada kejutan dari Kancil. Jadi ditunggu aja. Sekarang kita lagi tahap pengembangan. Doain aja semoga lancar, semoga animatornya masih pada sehat. Sehat ya animator Ya, Indonesia. itu sih. Sisanya masih belum boleh ngomong. Nanti saya chat. Oh gitu. Nggak saya balas. Saya di blog. Bercanda. Aduh, ngarang banget sih. Aduh, luar biasa ini obrolannya dengan Mas Dimas. Seru bang. Kok Mas Dimas? Karena ngomong Mas jadi Dimas. Mas Bintang. Aduh, tiba-tiba kesurupan saya. Jadi, luar biasa sekali ya insight yang didapat, terus pengalaman-pengalamannya ini sangat luar biasa dan memotivasi sih, tidak hanya saya sendiri tapi juga teman-teman yang menyaksikannya. Jadi terima kasih banyak Mas Bintang sudah berbagi cerita, pengalaman, insight yang luar biasa tentang dunia animasi, khususnya di Sama-sama. balik layarnya Jumbo ini yang kita sebagai penikmat film animasi ini, saya pribadi benar-benar terpukau sih bahwa dunia animasi kompleks tapi benar-benar ada sisi menyenangkannya yang bikin passionate gitu ya. Gitu.
Ya, Iya. semoga semakin banyak karya yang keren-keren dari Mas Bintang dan tim yang bisa menginspirasi kita semua. Ya, Amin. amin, amin sehat-sehat terus animator Indonesia. Sehat-sehat juga ya penonton Indonesia. Semoga umurnya masih panjang, umurnya dipanjangkan untuk sempat nonton karena bikinnya juga nggak sebentar ini film. Iya. Jadi kita tunggu berapa tahun lagi gitu Iya, ya. paling nggak beberapa tahun lah gitu. Ya, berapa tahun ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih juga sudah stay tune. Tadi yang sudah bertanya, nanti dari tim IDB Bali akan kontak ya untuk memberikan hadiahnya. Ya, semoga sharing hari ini bisa membuka wawasan teman-teman terkait dengan dunia animasi, storytelling, dan juga peluang di industri kreatif. Jangan lupa nanti stay tune terus di Instagramnya IDB Bali dan DKV IDB Bali untuk acara-acara yang seru berikutnya. Dan tentu saja ini tetap semangat berkarya. Siapa tahu nanti karya kalian berikutnya bisa sebesar animasi Jumbo atau bahkan direkrut sama Mas Bintang ya. Nanti Wih, amin. amin, amin. Bisa join di project-project Mas Bintang berikutnya. Dan semoga ke depan nih Mas kita bisa culik Mas Bintang ke Bali Waduh, nih gitu ya supaya boleh, boleh. bisa ketemu secara offline lah Mas. Ya, bisa biar kita duet lah Ariel sama BCL. Siap, siap, siap. Ditunggu jadwal penculikannya ya. Siap, siap. Baik, semuanya, audiens teman-teman yang ada di sini. Jadi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Terima Bintang. kasih banyak Ya, teman-teman. jadi saya Miss Ririn, Ketua Prodi DKV IDB Bali, mohon undur diri. Sampai ketemu di acara IDB berikutnya. Stay creative and inspiring. Dadah. Dadah, Terima dadah. kasih Mas Bintang. Terima kasih Miss Ririn. Sampai jumpa. Sampai jumpa.